ya kita bisa bertatap muka di kampus. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang materi perkuliahan yang ketiga, yaitu tentang distopia maternal ya. Sebelum kita membahas materi kita pada pagi hari ini tentang distopia maternal, kita review sedikit tentang fisiologi kelahiran ya. Baik, saya izin share screen dulu. Fisiologi kelahiran. Jadi kelahiran atau partus ya itu terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Beberapa faktor diantaranya adalah faktor yang berasal dari induk ya. Faktor yang berasal dari induk terdiri dari faktor yang disebabkan atau dipengaruhi oleh atau ditunjang oleh, yang pertama adalah kontraksi uterus ya, kekuatan kontraksi uterus. Yang kedua oleh fetus, dan yang ketiga dipengaruhi oleh faktor saluran kelahiran atau organ reproduksi ya. Jadi kita harus ingat bahwa partus itu akan terjadi secara normal ya, atau utopia. Jadi tidak mengalami distopia apabila ketika faktor penunjang ini saling mendukung ya. Yang terutama adalah kekuatan kontraksi dari uterus. Kenapa? Karena kekuatan dari kontraksi dari uterus ini adalah 90% ya, yang akan menyebabkan mudahnya fetus itu keluar dari saluran kelahiran induk atau lahir. Sedangkan faktor yang lainnya 10% itu berasal dari kekuatan kontraksi otot abdomen dan diafragma ya. Nah, apabila kontraksi miometrium atau kekuatan kontraksi uterus itu lemah atau bahkan tidak ada sama sekali, maka yang terjadi adalah distopia maternal ya, yaitu kesulitan kelahiran yang berasal dari faktor induk ya. Nah, nanti untuk yang distopia fetalis akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian saluran kelahiran ya. Saluran kelahiran itu kita tahu bahwa yang termasuk dalam saluran kelahiran itu adalah mulai dari serviks ya, kemudian vagina, kemudian vulva. Nah, normal tidaknya saluran kelahiran ini juga akan mempengaruhi proses partus pada induk tersebut ya. Jadi keluarnya fetus itu juga akan dipengaruhi oleh saluran kelahiran ini. Misalnya serviks itu harusnya ya pada saat hewan betina itu masuk dalam proses partus, mulai dari fase pertama ya, fase persiapan, kemudian fase kedua, fase pengeluaran fetus ya. Itu mulai dari fase pertama kelahiran, fase persiapan itu supaya kelahiran itu terjadi normal ya. Serviks itu harus mengalami dilatasi yang sempurna ya. Nah, dilatasi dari serviks ini kalau pada sapi itu di samping dipengaruhi oleh gerakan-gerakan fetus yang terjadi menjelang akhir masa kebuntingan ya, juga dipengaruhi oleh hormon relaksin ya. Ingat ya, bahwa pada sapi mulai umur kebuntingan 7 bulan itu ovarium menghasilkan hormon relaksin ya. Hormon relaksin yang menyebabkan dilatasi serviks maupun dilatasi dari otot-otot ataupun ligamentum di daerah pinggul ya. Sehingga di sini serviks itu kalau terjadi hambatan atau dilatasinya tidak sempurna, tentunya juga fetus itu akan mengalami kesulitan lahir ya. Kemudian juga vagina. Vagina ini merupakan saluran yang fleksibel. Ya, kita tahu bahwa vagina itu merupakan saluran kelahiran yang panjang, yang diameternya lebih lebar ya dibandingkan dengan saluran yang lain. Sehingga apabila vagina ini fleksibel ya
dalam hal kontraksinya dan sebagainya, sehingga fetus itu akan normal ya, melewati saluran lahiran yaitu vagina itu. Nah, vagina itu bisa dikatakan normal apabila lumennya, ya, lumen dari vagina itu kelihatan jelas. Kita tahu bahwa vagina itu kan saluran yang panjang ya, kemudian mukosanya itu ada seperti lekuan-lekuan gitu ya, seperti kalau kita bisa mengibaratkan itu seperti memberi contoh itu seperti kertas yang kita untel-untel gitu ya. Nah, itu kalau vagina itu dalam keadaan normal ya, salurannya itu harus kelihatan jelas. Jadi lumen vagina itu harus kelihatan jelas. Oleh karena itu nanti kalau Anda pada saat melakukan praktikum IB atau terapi intrauterin, nah itu hati-hati di situ, seringkali ujung gan itu akan nyasar-nyasar ya, masuk ke lipatan-lipatan vagina. Sehingga nanti ada teorinya bagaimana supaya gan IB itu bisa lurus ya, bisa melewati lumen vagina sehingga bisa masuk ke lumen cervix ya. Jadi vagina itu merupakan saluran yang sebetulnya secara normal adalah saluran yang bersifat fleksibel ya. Kalau tidak ada hambatan, misalnya tidak ada tumor, tidak ada sikatrik dan sebagainya, sehingga bisa normal kelahirannya. Kemudian vulva ya. Nah, pada primipara ya, biasanya terjadinya distokia maternal itu karena pada primipara itu belum elastis ya, jadi vulvanya belum elastis sehingga fetus yang akan melewatinya masih kadang-kadang di situ masih terjadi hambatan. Terus sedikit review kita tentang fisiologi kelahiran. Jadi faktor uterus ya yang memegang peranan penting di sini. Oleh karena itu kita bahas pada pagi hari ini tentang distokia maternal. Nanti di mana distokia maternal itu bisa kita bagi menjadi dua skem besar ya, yaitu yang terjadi karena kegagalan atau kelemahan dari kontraksi miometrium ya, kontraksi uterus. Di samping itu juga karena dari faktor saluran kelahirannya ya. Baik, kita langsung masuk ke distokia maternal. Ini saya ensor dulu. Distokia maternal. Ya, jadi jadi distokia maternal ya. Distokia itu adalah kesulitan kelahiran ya, sehingga di sini untuk proses kelahiran itu memerlukan pertolongan ya, baik dari dokter dewa maupun para medis. Nah, pagi hari ini kita membahas tentang distokia maternal, di mana penyebab utama dari distokia maternal ya adalah dibagi menjadi 4 ya. Akan tetapi sebentar, kita bisa melihat skemanya terlebih dahulu untuk distokia maternal ini ya. Jadi klasifikasi dari distokia ya. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa distokia itu terjadi dipengaruhi oleh, bisa berasal dari induk atau distokia maternal maupun berasal dari fetus yang disebut dengan distokia fetalis. Nah, untuk membahas distokia maternal ya, jadi distokia maternal itu kita bagi menjadi 2 penyebabnya ya, 2 besar penyebabnya, yaitu kekuatan kontraksi ya dari uterus ya, kekuatan kontraksi dari uterus, dan normal tidaknya saluran kelahiran ya. Kemudian untuk kekuatan kontraksi uterus ini adalah 90% kan ya yang mempengaruhi terjadinya proses kelahiran secara normal. Bisa kita bagi lagi kekuatan kontraksi uterus itu ya, yaitu apabila terjadi kegagalan atau bahkan tidak ada sama sekali mulai dari awal ya, mulai dari fase persiapan kelahiran
di mana miometrium atau uterus itu memang tidak ada sama sekali kontraksi, ya, mempunyai kekuatan kontraksi sama sekali, itu dinamakan dengan inersia uteri primer, ya. Jadi inersia uteri itu adalah kegagalan dari kontraksi miometrium, ya. Jadi kegagalan atau tidak adanya kontraksi dari miometrium. Nah, kegagalan kontraksi miometrium itu kita bagi menjadi dua, yaitu kegagalan kontraksi primer atau yang pertama dan sekunder, ya. Jadi kalau kegagalan kontraksi miometrium primer itu artinya berarti mulai awal, ya, itu memang kontraksi dari miometrium itu lemah, ya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kalau di inersia uteri sekunder, ya, tadinya ada, ya, sebetulnya ada dari miometrium atau uterus itu dia mempunyai kekuatan untuk kontraksi, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa akhirnya habis, ya, akhirnya tenaga atau kontraksi, kekuatan kontraksi dari miometrium itu lemah atau bahkan hilang, ya. Misalnya pada keadaan misalnya pada monotokus, ya, pada sapi misalnya, karena terjadinya distokia fetalis yang disebabkan oleh oversize fetus misalnya, apalagi kalau absolut, ya. Jadi induknya itu sudah merejang, kontraksi uterus sudah kuat, sudah akhirnya sampai habis karena fetusnya yang terlalu besar, sehingga menjadi hilang atau habis kekuatan dari kontraksi uterus. Atau mungkin pelvis yang sempit, ya, pelvisnya yang sempit. Nah, sebetulnya pelvisnya itu ukurannya normal, tapi karena itu tadi fetusnya terlalu besar, nah, bisa menyebabkan juga inersia uteri sekunder. Atau pada hewan politokus misalnya. Pada hewan politokus misalnya pada anjing. Pada anjing-anjing golongan anjing yang ras anaknya banyak, ya, seperti Dalmatian. Nah, itu karena anaknya banyak sekali sehingga belum tuntas dia mengeluarkan fetus sampai habis, kontraksi uterusnya sudah habis, ya, sudah lelah. Itu yang dinamakan dengan inersia uteri sekunder, ya. Jadi inersia uteri sekunder itu sebetulnya uterus ada kontraksi, ya, awalnya, tapi karena kecapean, ya, sehingga atau ada penyebab yang menyebabkan habis, ya, kekuatan kontraknya sehingga terjadi distokia maternal. Nah, pada inersia uteris primer, ya, jadi mulai awal dia memang tidak ada kontraksi dari miometrium atau memang kurang kekuatan kontraksinya. Penyebabnya atau macam-macamnya diantaranya adalah terjadi karena adanya miometrium defect, ya. Miometrium defect ini bisa kita ambil yang besar, ya. Jadi kita klasifikasikan, ya. Kalau ini tadi kan termasuk distokia fetalis, ya. Jadi yang ini nanti distokia fetalis kita bahas minggu depan, ya, Jumat depan. Kita membahas yang distokia maternal ini. Nah, distokia maternal yang pertama yang disebabkan karena inersia uteri primer, ya. Faktor penyebabnya diantaranya yang pertama adalah miometrium defect, ya. Kemudian ada kegagalan atau kelainan pada kontraksi intrinsik dari miometrium, ya. Kemudian overstressing, ya. Jadi itu mulai awal dia memang kekuatan kontraksinya itu sampai habis, ya. Jadi belum masuk ke fase pertama kelahiran, ya. Mungkin ada sesuatu sebab, ya. Kemudian toxic degeneration, ya. Jadi ada degenerasi toksik, ada adiposite, ya, atau infiltrasi lemak. Kemudian penuaan, ya, atau pada hewan yang sangat tua, ada defisiensi diet, ya. Kemudian ada penyakit-penyakit sistemik. Kemudian bisa juga herediter. Selain itu juga bisa disebabkan karena defisiensi dari hormon-hormon, ya, misalnya hormon estrogen. Jadi di sini gangguan perimbangan antara hormon estrogen dan progesteron. Kita harus ingat, ya, bahwa proses partus itu kan terjadi karena adanya perubahan
perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron. Ya, kita kilas balik ya tentang fisiologi kelahiran atau teori partus. Ya, partus itu kan terjadi karena stres dari fetus. Ya, jadi fetus yang semakin lama bertambah besar ukurannya, bertambah umur di dalam uterus, ya, sehingga dia merasa tidak nyaman di dalam uterus, ya. Nah, tidak nyaman ini kan karena nutrisinya sudah mulai terbatas, ya, yang dibutuhkan oleh fetus tersebut. Kemudian ruang, ya, atau volume dari uterus itu kan juga akhirnya terbatas, sehingga di sini fetus itu merasa stres, ya, mengalami stres. Nah, stres pada fetus akan menyebabkan stres juga pada induk, ya. Jadi akan merangsang hipotalamus induk untuk melepaskan atau merilis hipofisa anterior untuk mengeluarkan apa? ACTH, ya, adrenocorticotropic hormone. Nah, adrenocorticotropic hormone ini targetnya adalah kemana? Targetnya adalah ke kortik adrenalis, ya, kortek adrenal sesuai dengan namanya, adrenocorticotropic hormone. Jadi targetnya adalah ke kortek adrenal, di mana nanti dari sana, dari kortek adrenal akan dikeluarkan hormon kortison, ya kan, kortison atau bisa mineralokortikoid, glukokortikoid. Nah, pelepasan hormon kortison ini yang menyebabkan perubahan perimbangan antara estrogen dan progesteron. Yang tadinya progesteron tinggi, ya, akan menurun. Nah, turunnya hormon progesteron ini terjadi karena apa? Karena oksitosin, ya. Oksitosin ini akan dikeluarkan oleh hipofisa posterior, ya. Jadi hipotalamus juga akan merilis hipofisa posterior untuk bukan karena oksitosin, ya. Progesteron ini disebabkan karena PGF2 alfa, ya. PGF2 alfa yang dihasilkan oleh endometrium dari uterus, ya. Ini juga karena kenapa kok PGF2 alfa juga dikeluarkan oleh endometrium uterus, ya, karena adanya rilis dari hipotalamus merangsang hipofisa posterior untuk mengeluarkan oksitosin. Oksitosin itu kan menyebabkan kontraksi miometrium sehingga terganggu di situ endometrium mengeluarkan PGF2 alfa. PGF2 alfa yang dikeluarkan oleh endometrium akan menyebabkan regresi atau lisis dari corpus luteum. Nah, karena corpus luteumnya regresi atau lisis sehingga progesteronnya turun, ya kan? Nah, di sini progesteron meningkat, ya, progesteron meningkat. Kemudian estrogen meningkat, oksitosin juga meningkat. Nah, sehingga apabila terjadi gangguan pada hormon ini, ya, hormon estrogen, kemudian progesteronnya juga CL-nya tidak segera regresi, ya, oksitosinnya yang terganggu, misalnya karena tidak ada rangsangan. Nah, oksitosin yang terganggu ini biasanya terjadi karena hipofisa posterior itu tidak melepaskan oksitosin. Pelepasan dari oksitosin ini, ya, di samping dikeluarkan oleh hipofisa posterior juga oleh rangsangan fetus. Kita harus ingat adanya refleks Ferguson, ya. Refleks Ferguson itu terjadi karena apa? Karena sundulan dari moncong fetus, ya. Dari fetus itu menjelang lahir itu kan pasti dia mencari jalan keluar, ya, menuju ke lumen cervix untuk keluar melewati saluran kelahiran, ya, cervix, membuka cervix. Nah, di situ dia akan nonjok gitu, ya, membuka cervix. Nah, di situ akan merangsang hipotalamus, ya, hipotalamus akan merilis hipofisa posterior sehingga oksitosin dikeluarkan. Selain itu juga tonjolan dari lumen cervix fetus untuk membuka lumen cervix ini juga di situ kan sudah ada hormon relaksin, ya, sehingga cervix bisa mengalami dilatasi dengan sempurna, ya. Jadi tonjolan dari moncong fetus atau ekstremitas dari fetus itu akan menyebabkan timbulnya refleks Ferguson. Nah, refleks Ferguson ini adalah menyebabkan dilepaskannya oksitosin dari hipofisa posterior sehingga menyebabkan kontraksi miometrium. Selain itu juga menyebabkan pembukaan atau dilatasi dari cervix, ya, itu adalah dilatasi
refleks perfusion yang terjadi. Ya. Kalau timbul refleks perfusion artinya karena kontraksi uterus terjadi kuat, serviks membuka ya, mengalami dilatasi sehingga fetusnya bisa keluar. Nah, ini ya jadi defisiensi hormon-hormon ini yang juga merupakan faktor penyebab primer ya, inersia uteri primer ya, sehingga akan menyebabkan distokia maternal. Kemudian kekurangan dari ion-ion kalsium ya pada sapi perah yang mengalami hipokalsemia atau hipomagnesemia ya, di sini seringkali akan mengalami distokia maternal karena adanya inersia uteri primer. Kemudian kelahiran prematur ya, kelahiran prematur di sini terjadi karena itu tadi pelvis di sini belum elastis ya, jadi belum secara elastisitasnya belum sempurna membuka ya, memudahkan fetus itu melewati saluran kelahiran. Kemudian pengaruh dari lingkungan sekitar dari saluran kelahiran ya, misalnya ada ruptur dari uterus atau ectopic pregnancy atau terjadi karena adanya torsio dari uteri. Nah, ini juga akan mempengaruhi terjadinya inersia uteri primer. Kemudian inersia uteri sekunder tadi sebagaimana yang saya jelaskan bahwa sebetulnya dari awal ya pada fase pertama kelahiran ya, fase persiapan ataupun sudah memasuki fase kedua kelahiran ya, fase kelahiran itu di situ sebetulnya kekuatan kontraksi uterus itu ada, tapi karena kecapean misalnya ya, karena fetusnya terlalu besar ya, karena kesalahan kedudukan fetus misalnya ya, ataupun karena kalau pada politopus itu biasanya karena jumlah anak yang terlalu besar ya, terlalu banyak sehingga menyebabkan melemahnya atau bahkan tidak adanya kontraksi miometrium. Kemudian penyebab terjadinya distokia maternal yang kedua adalah kekuatan kontraksi dari abdomen ya. Jadi kekuatan kontraksi dari abdomen ini kan 10% ya, abdomen maupun diafragma juga akan mempengaruhi normal tidaknya atau mudah tidaknya terjadinya partus. Nah, untuk gangguan pada kekuatan kontraksi abdomen ya, itu diantaranya penyebabnya adalah umur dari ibu ya. Kemudian ada gangguan atau rasa sakit ya di daerah abdomen itu, kemudian ada hernia uteri, ruptur diafragma atau perforasi pada trakea, atau dalam hal ini dilakukannya anestesi ya karena adanya perforasi pada trakea. Ini juga akan mempengaruhi kekuatan kontraksi dari abdomen. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan distokia maternal adalah saluran kelahiran ya. Jadi saluran kelahiran itu dimulai dari serviks, kemudian vagina, kemudian vulva ya. Di situ apabila pada saluran kelahiran induk itu terjadi konstriksi ya, sehingga akan menyebabkan gangguan pada proses partus. Di antaranya adalah di sini ukuran pelvis yang tidak cukup ya. Ukuran pelvis yang inadequate atau kurang cukup ya, misalnya pada hewan atau induk yang imaturity ya, kemudian induk yang pelvisnya mengalami fraktur ya, mengalami fraktur, kemudian pada jenis breed ya, jenis breed ini misalnya pada hewan-hewan atau sapi yang induknya itu dikawinkan atau diIP dengan pejantan breed lain ya, jenis lain, misalnya sapi PO atau sapi Madura ya yang anunya kecil, jadi misalnya breed Madura atau PO yang pelvisnya ukurannya tidak sebesar sapi-sapi limusin ya, atau simental atau bahkan Belgian Blue misalnya ya, itu nantinya akan menyebabkan atau keturunan yang dihasilkan ya adalah induk-induk induknya akan mengalami distokia karena apa? Pada yang dihasilkan tentunya akan menghasilkan jenis atau breed yang besar ya, karena diIP dengan
semen yang tidak sama dengan bib induknya. Kemudian diet ya, jadi misalnya kekurangan kalsium ya, kemudian perkembangan dari pelvis ya, juga gangguan di situ, kemudian ada penyakit-penyakit ya, juga akan menyebabkan kekuatan dari atau normalnya dari pelvis tersebut. Kemudian konstriksi pada terjadinya insufisien dari dilatasi dari uterus ya, adanya gangguan dilatasi pada uterus ya, misalnya karena adanya torsio uteri. Kemudian adanya konstriksi pada serviks ya, misalnya menyebabkan terjadinya inersia, terus kemudian adanya gangguan keseimbangan hormon ya, atau bisa juga karena fibrosis. Kemudian pada vagina ya, vagina misalnya karena adanya congenital defect, fibrosis, neoplasma ya, atau sistosel vagina, abses maupun prolaps pada vagina. Kemudian juga konstriksi pada vulva ya, misalnya pada congenital defect ya, jadi mungkin karena adanya kelainan secara kongenital ya, itu pada vulva. Kemudian fibrosis atau pada induk-induk yang imaturity ya. Di sini akan mempengaruhi saluran kelahiran itu ya, pada saat terjadi atau menyebabkan dystocia maternal. Ini ya, kita perjelas lagi. Nah, kita masuk ke faktor pertama ya, faktor pertama yang menyebabkan dystocia maternal, yaitu penyempitan saluran kelahiran. Yang pertama adalah penyempitan rongga pelvis ya, penyebabnya adalah diameter sakropubis yang pendek ya, jadi ini terjadi pada induk yang imatur, premigravida, atau pada induk yang kekurangan kalsium, fosfor, dan vitamin D. Jadi kita harus tahu bahwa diameter sakropubis ini ya, ada spesies-spesies tertentu itu biasanya pada anjing ya, anjing golongan yang kepalanya besar, moncongnya lebar itu ya, itu biasanya mempunyai diameter sakropubis yang pendek ya. Jadi gini, bentuknya bukan ini, tapi dia begini, ceper gitu ya, memendek seperti itu. Kemudian abnormalitas perkembangan pelvis inlet ya, jadi perkembangan pelvis inlet di sini mengalami abnormalitas perkembangan, misalnya karena adanya tumor ya, tumor pada tulang pelvis atau kalus ya, jadi mungkin pada saat penanganan dystocia kemudian terjadi benturan atau trauma ya pada pelvis, tulang pelvis sehingga terbentuk kalus ya. Ini juga akan mempengaruhi atau menyebabkan penyempitan pada rongga pelvis. Kemudian respon relaksin pada ligamentum sacroischiadica dan sacroiliaca yang kurang atau bahkan tidak ada ya. Jadi kalau pada sapi ya, itu mulai umur 7 bulan itu pada ovarium dihasilkan atau dikeluarkan hormon relaksin. Nah, ini kadang-kadang induk itu responsnya ya, respon terhadap hormon relaksin ini ada yang kurang ya, sehingga di sini yang seharusnya menjelang akhir masa kebuntingan itu ligamentum sacroischiadica maupun sacroiliaca itu sudah mulai mengalami relaksasi ya, jadi kendor begitu. Makanya pada induk-induk yang bunting tua itu kan kelihatan sudah mulai jatuh gitu ya, kebuntingannya sudah mulai turun itu disebabkan karena ligamentum di daerah sacroischiadica maupun sacroiliaca itu sudah mengalami relaksasi ya. Nah, hal ini yang menyebabkan, jadi ketiga penyebab ini ya bisa menyebabkan penyempitan rongga pelvis. Nah, sering terjadi pada anjing dengan pelvis inlet tipis ya, pada sakropubis dan kepala fetus besar tadi ya, yang sudah saya singgung ya. Jadi pada anjing-anjing yang kepalanya besar itu ya, itu biasanya anaknya kan juga begitu ya. Jadi anaknya kepalanya besar, terus yang biasanya itu pada anjing-anjing yang moncongnya lebar itu ya, yang kayak itu pesek itu ya, Doberman apa ya,
yang nanti pada saat distopia pada anjing dan kucing ya, kita bisa membahas itu. Jadi sakropubisnya itu biasanya diameternya tidak memanjang begini, tapi dia gepeng ya. Itu kalau pada anjing. Kemudian pada sapi heifer ya, jadi sapi yang induk sapi yang belum mengalami dewasa tubuh ya, itu atau mengalami pertumbuhan lambat. Makanya sebaiknya peternak itu mengawinkan sapi ya, meskipun sapi tersebut sudah mengalami dewasa kelamin ya. Jadi dewasa kelamin itu kan lebih dulu terjadi daripada dewasa tubuh ya. Dewasa kelamin pada sapi betina itu berapa? Biasanya 1 tahun ya, 1 tahun sudah mengalami dewasa kelamin. Nah, dewasa kelamin di sini kadang-kadang itu tidak seirama dengan terjadinya dewasa tubuh. Jadi dewasa tubuh itu memang secara normal itu terjadi setelah dewasa kelamin. Nah, sehingga diharapkan peternak itu tidak segera mengawinkan sapinya begitu sapinya itu mengalami dewasa kelamin. Akan tetapi sebaiknya ditunggu sampai sapinya atau induk sapi itu, sapi betina ya, heifer itu mencapai dewasa tubuh, misalnya umur 15 bulan ya, atau 1,5 tahun. Nah, itu nantinya akan pada saat fetus itu tumbuh, kemudian menjelang partus, nah, sudah didukung oleh pelvis yang memadai ya. Artinya dia dewasa tubuhnya juga sudah terpenuhi, sudah sempurna ya. Jadi pada heifer yang imaturite atau mengalami perkembangan lambat ya pada dewasa tubuhnya, itu juga akan menyebabkan pelvisnya itu, rongga pelvisnya itu sempit, sehingga akan terjadi pada saat partus akan mengalami distopia. Kemudian penyempitan saluran kelahiran ya juga bisa disebabkan karena pembukaan serviks yang tidak sempurna. Misalnya dilatasi incomplete pada serviks ya. Jadi dilatasi yang seharusnya serviks itu kan bersifat elastis ya. Ya, pembukaannya harus sempurna. Nah, karena di sini harus komplit ya, sehingga kalau mengalami incomplete dilatation sehingga akan menyebabkan distopia maternal. Penyebabnya apa untuk dilatasi incomplete pada serviks ini? Yaitu kadar estrogen, oksitosin, PGF2 alpha yang tidak cukup. Nah, kita harus ingat pada fisiologi kelahiran tadi, teori partus tadi ya. Jadi partus itu terjadi secara normal ya. Fetus itu bisa lahir secara normal adalah kerjasama dari secara sinergisme dari hormon-hormon yang menyebabkan kontraksi uterus maupun pembukaan serviks ya. Jadi kembali lagi ke sana ya. Jadi kalau estrogennya tidak cukup, kemudian apalagi oksitosinnya tidak cukup, kemudian PGF2 alpha juga begitu, tidak dikeluarkan oleh endometrium, nah, sehingga progesteronnya masih tinggi. Nah, ini kalau progesteron tinggi kan estrogen tentunya tidak bisa naik ya, karena estrogen dan progesteron itu kan antagonis ya, jadi tidak sinergis kerjanya. Nah, di sini hormon estrogen, oksitosin, PGF2 alpha ini kerjanya saling sinergi ya untuk menyebabkan kontraksi dari miometrium. Kalau miometrium terjadi kontraksinya bagus, dia akan mempengaruhi dilatasi dari serviks itu menjadi sempurna. Hal ini juga didukung oleh gerakan atau regangan dari fetus. Maaf, saya minum. Selain itu ya, selain penyebabnya karena kadar hormon-hormon estrogen, oksitosin maupun PGF2 alpha yang tidak cukup, juga karena senilitas dari induk ya. Jadi induk yang sudah tua itu seringkali mengalami dilatasi serviks yang tidak sempurna atau pembukaan serviks yang tidak sempurna. Kemudian ini contohnya pada sapi perah ya.
Jadi pada sapi perah yang mengalami distokia, di mana pertolongannya ya melalui traksi ya atau tarik paksa, pertolongan dengan tarik paksa pada kejadian distokia fetalis yang kurang benar ya, yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan traksi, karena ada beberapa syarat ya, kita bisa melakukan tarik paksa untuk pertolongan distokia fetalis. Apa saja yuk? Syarat-syaratnya kalau sudah membaca. Syarat kita melakukan traksi untuk pertolongan distokia fetalis. Yang pertama, tidak ada oversize fetus ya. Yang kedua, tidak ada kesalahan kedudukan fetus ya. Kedudukan fetus itu apa saja? Situs, posisi, habitus yang normal ya. Jadi kedudukan fetusnya harus normal. Kemudian yang ketiga apa? Masih ada cairan pelumasnya, yaitu cairan amnionnya masih cukup ya, sehingga pada saat kita melakukan tarikan, melakukan traksi, di sini tidak menyangkut atau tidak melukai saluran kelahiran sekitarnya, termasuk tidak menyebabkan trauma pada pelvis ya, ataupun pada serviksnya ya. Nah, jadi pertolongan distokia yang kurang benar misalnya pada pertolongan traksi itu, jadi tidak memenuhi syarat-syarat, ada 4. Yang keempat adalah apa? Dilakukan oleh tidak lebih dari 4 orang dewasa ya, 4 orang laki-laki dewasa. Kalau kekuatannya terlalu kuat, melebihi kekuatan 4 orang laki-laki dewasa ya bisa menyebabkan prolaps ya, bisa-bisa sampai prolaps uteri karena kekuatan tarikannya terlalu kuat. Nah, pertolongan distokia fetalis melalui traksi yang salah, yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi ya, misalnya kedudukannya belum direposisi ya, kemudian fetusnya ada oversize atau ada apa, meskipun oversize itu kan bisa mutlak ya, absolut, atau bisa relatif ya. Nah, itu tidak terpenuhi sehingga dipaksa untuk terjadinya dilakukan traksi, itu akan menyebabkan luka pada serviks ya. Nah, luka pada serviks ini bisa sembuh. Nah, sehingga kesembuhan dari luka serviks ini kan akan memberikan efek ya, atau memberikan bekas berupa fibrosis ya. Fibrosis pada serviks ini juga akan menyebabkan dilatasi incomplete pada serviks ya. Jadi pembukaan serviksnya atau dilatasi serviksnya tidak sempurna, tidak komplit ya. Itu seringkali dialami pada sapi yang mengalami distokia fetalis dengan pertolongan traksi yang kurang benar ya, bisa menyebabkan luka pada serviks. Ya, kita lanjutkan. Penyempitan saluran kelahiran yang ketiga yaitu disebabkan karena ringworm ya. Mungkin Anda pernah mendengar istilah ringworm, tapi berbeda dengan ringworm yang saat ini kita bicarakan. Mungkin yang ringworm sudah Anda kenal adalah jenis cacing ya, pada parasit ya, jadi pada mata kuliah parasitologi. Akan tapi di sini Anda harus perhatikan, di sini ringworm di sini penulisannya bukan ringworm, ya. Kalau cacing itu kan ringworm, ya. Ingat-ingat gitu ya. Jadi ini ringworm. Ringworm di sini yang dimaksud ringworm itu adalah dilatasi incomplete pada serviks domba, ya. Jadi pada domba yang mengalami incomplete dilatation pada serviksnya itu disebut dengan ringworm. Prevalensi 15-32% dari seluruh kasus distokia pada domba. Diagnosanya ya, jadi biasanya itu induknya merejang, kemudian gelisah, akan tapi tidak ada kemajuan pada fase kedua kelahiran ya, jadi tidak mengalami kemajuan pada memasuki fase kedua kelahiran. Kemudian pada saat kita melakukan palpasi vaginal, di sini serviks itu pada saat tangan kita masukkan ya, kita masukkan melalui vagina menuju ke serviks, ternyata terasa di situ serviksnya itu rapat ya. Jadi artinya lumen serviks itu menutup rapat, tidak ada lubang, tertutup dia ya, menutup rapat ya.
Sehingga 1-2 jari waktu masuk itu jari akan terasa seperti terlilit oleh cincin begitu ya. Jadi tidak bisa melewati lumen cervix dengan baik. Nah, dan terasa di sini selaput allantochorion itu masih utuh ya, masih intak. Akan tapi pada saat kita lakukan ini tadi ya, intravaginal, palpasi intravaginal, selaput allantochorion ini mudah sobek. Akan tapi di sini fetus itu tetap tidak bisa keluar karena di sini terjadi dilatasi inkomplit pada serviksnya. Pertolongannya bagaimana? Jadi pertolongannya adalah kita lakukan pembukaan pada kanalis cervicalis dengan menggunakan jari tangan ya. Jadi kita paksa begitu, kita buka kanalis cervicalis dengan jari tangan. Kemudian setelah itu, karena meskipun kita sudah melakukan pembukaan dengan jari tangan pada kanalis cervicalis ya, kita tetap masih kesulitan biasanya untuk mengeluarkan fetusnya ya. Sehingga segera bisa kita lakukan seksio cesarean. Supaya apa? Supaya fetus yang dihasilkan ini bisa segera tertolong ya, dan juga pada induknya tidak tidak sakitnya itu tidak terus menerus, sehingga kesembuhannya bisa mencapai 95% ya. Jadi bisa kita segera lakukan seksio cesarean. Nah, ini adalah keadaan ringworm pada domba ya. Jadi cervix yang inkomplit ya. Jadi di sini kemudian vagina ya. Nah, pada saat cervix ini ya, pada saat kita melakukan palpasi vaginal untuk membuka atau mendiagnosa, melihat bagaimana kedudukan fetus di dalam uterus ini, tangan kita tidak bisa masuk karena di sini terasa seperti ada cincin yang menutup ya. Jadi kita tidak bisa melakukan reposisi misalnya ya, dengan menggunakan jari tangan itu tidak bisa, sehingga kita harus melakukan secepatnya adalah seksio cesarean. Efek samping dari ringworm ya adalah infeksi anaerob ya. Karena apa? Karena di situ kan tertutup ya. Jadi fetusnya sudah waktunya lahir. Biasanya kalau sudah memasuki akhir masa kebutingan itu kan cairan amnion itu sudah mulai berkurang atau bahkan keruh ya. Nah, itu mulai di situ ada mikroorganisme ya, kuman yang bisa berkembang ya. Itu kan sering terjadi pada bayi-bayi yang lahir mengalami prolonged gestation ya. Period itu kadang-kadang kan kita misalnya ibu-ibu yang hamil ya, diperiksa ternyata air ketubannya sudah keruh gitu kan. Nah, itu seringkali di situ kan disertai dengan infeksi mikroorganisme, sehingga nanti fetusnya begitu bayinya lahir harus disuntik antibiotik begitu. Nah, sama halnya dengan kejadian ringworm pada domba ini juga begitu ya, karena serviksnya tidak bisa dilatasi secara sempurna, tidak komplit, ya, tidak bisa membuka, sehingga di situ cairan amnion yang sudah hampir habis maupun yang keruh dan sebagainya, karena kan di situ metabolisme dari fetus itu kan terjadi di dalam selaput dalam kantung amnion yang berisi cairan amnion tadi ya, sehingga dia BAB ya, kemudian urinasi juga terjadi di situ. Nah, itu yang menyebabkan di situ akan disertai adanya kuman-kuman ya. Nah, karena tidak bisa membuka serviksnya, nah, sehingga akan terjadi infeksi anaerob. Nah, untuk pencegahannya adalah diberikan antibiotik. Komplikasi biasanya terjadi apabila terjadi komplikasi dengan prolaps vagina ya, tidak segera ditolong ya, akan menyebabkan toksemia dalam waktu 48 jam. Nah, ini harus kita cegah ya, terjadinya prolaps vagina, karena kan induknya merejat terus ya, tapi serviksnya tidak ada pembukaan ya, mengalami ringworm tadi, sehingga bisa terjadi prolaps ya. Jadi prolaps keluar dari vulva ya, vaginanya. Nah, ini kalau tidak segera kita tolong ya akan terjadi toksemia.
yang akan membahayakan hidupnya ya. Faktor predisposisi, melimpahnya rumput pada musim semi ya. Di Indonesia kasus ini sangat sedikit ya terjadi ringworm ini. Kemudian pada musim yang sangat kering kasus banyak, terutama domba yang beranak tunggal. Jadi ringworm ini memang di Indonesia jarang terjadi ya, kasusnya sedikit ya. Ingesti substansi estrogenik pada domba yang bunting ya, misalnya terlalu banyak makan Fusarium gramineae atau red clover ya, pada ini ya, jadi terjadi ingesti estrogenik substansi estrogenik pada kuda yang bunting karena banyak makan red clover atau pakan yang bercemar jarum Fusarium gramineae ya. Kemudian kita lanjutkan penyempitan saluran kelahiran karena cystosel vagina ya. Di cystosel vagina penyempitan pada saluran kelahiran karena cystosel vagina ini bisa kita bedakan disebabkan karena vesika urinaria yang menyumbat vagina ya. Jadi di sini vesika urinaria yang penuh dan menyumbat vagina itu akan menyebabkan cystosel vagina. Sering terjadi pada kuda dan sapi. Nah, cystosel vagina ini bisa kita bedakan penyebabnya ya. Jadi penyebabnya kan karena vesika urinaria yang penuh dan menyumbat vagina. Nah, itu bisa kita bedakan antara inversio vesika urinaria dan prolapsus vesika urinaria. Kalau inversio vesika urinaria itu vesika urinaria penuh tapi masuk ke vagina melalui uretra ya. Jadi dia nanti membalik begitu ya. Atau di sini vesika urinarianya bisa tidak ada isinya urin ya. Dia bisa menyumbat ke atau masuk ke vagina melalui uretra ya. Karena ini nanti selaput fase serosanya, mukosal serosanya itu yang berada di luar ya. Jadi di sini mukosa vesika urinaria tampak dari luar ya. Kemudian ya jadi mukosa dari vesika urinaria tampak dari luar karena dia membalik begitu ya, nanti ada gambarnya. Kemudian konsistensinya seperti bludru. Jadi bagian dalam dari vesika urinaria yang menyembul keluar ya, melewati atau masuk melalui vagina ya. Konsistensinya seperti bludru, warnanya kemerahan, terdapat 2 lubang ureter ya. Jadi dia masuk melalui uretra sehingga ada 2 lubang ureter yang kelihatan. Kemudian urinnya menetes ya. Urinnya menetes terus-menerus dari ureter. Terus ukuran sistoselnya tetap ya, karena dia tidak terisi urin ya, karena urinnya netes terus ini sehingga ukuran sistoselnya tetap ya. Lain halnya dengan pada prolapsus vesika urinaria. Kalau prolapsus vesika urinaria ini terjadi karena vesika urinaria itu masuk melalui vagina ya, masuk vagina melalui lantai vagina yang sobek. Jadi di sini vesika urinaria ini penuh dengan urin ya. Kemudian masuk ke vagina melalui lantai vagina yang sobek ya. Yang terlihat adalah serosa ya, jadi lapisan selaput serosa dari vesika urinaria ya, tampak dari luar. Konsistensi seperti halus mengkilap, kemudian warnanya putih atau abu-abu, tidak terdapat 2 lubang ureter karena dia tidak melewati uretra tapi melalui lantai vagina yang sobek. Kemudian urin tertampung terus-menerus sehingga vesika urinaria penuh ya. Jadi urin tertampung terus-menerus ya dari vesika urinaria. Ukuran sistoselnya semakin besar. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini ya. Jadi ini vulva, kemudian vagina. Kita ingat bahwa pada vagina ini kan ada meatus urinarius ya. Ada ini vesika atau bladder ya. Ini ada uretra ya. Kemudian di sini nanti ada ureter ya, yang keluar untuk lewatnya urin keluar dari vulva ya. Makanya keluarnya urin ya itu kan juga melalui vulva karena di sini saluran urin ini atau ureter itu juga keluarnya melalui vulva. Kemudian
vesika urnaria ini ya pada inversio vesika urnaria ya, pada inversio vesike ini ya, jadi vesika urnaria ini membalik ya, dia menyembul keluarnya itu melalui lapisan mukosanya ini ya. Jadi ini selaput mukosa yang berada di dalam ya, di dalam kantong vesika urnaria ini menyembul keluar, membalik gitu, sehingga di sini konsistensinya seperti bludru ya, warnanya merah. Kemudian urin ini akan menetes terus tapi tidak masuk karena kan ini kan bagian dalam yang di luar ya. Jadi seperti kalau misalnya waslap itu ya, waslap kita atau kantong sarung tangan yang kita balik itu loh ya, di dalamnya yang di luar. Nah, ini adalah inversio vesike ya. Tapi kalau yang ini adalah prolapsus vesike ya. Prolapsus vesika urnaria ini, jadi ini vesika urnaria yang berisi urin ya. Karena di sini ada vagina yang sobek, sehingga vesika urnaria yang berisi urin ini akan keluar ya melalui ini melewati dinding vagina ya, lantai vagina, melewati vagina yang sobek tadi. Nah, di sini ini yang tampak ini adalah serosa ya, di selaput serosanya sehingga kelihatan mengkilap ya. Bagian luar dari vesika urnarianya ini yang kelihatan di luar ini ya, sehingga semakin lama karena urinnya tertampung di sini ya, masuk ke kantong vesika urnaria ini ya, nah sehingga di sini semakin lama semakin besar ya, semakin penuh ya, sehingga urinnya juga begitu, tidak menetes karena dia masuk ke dalam kantong atau ke dalam vesika urnaria. Jadi ini prolaps vesike, yang ini adalah inversio vesike. Ini adalah merupakan penyebab yang menyebabkan terjadinya sistosel vagina ya, akan menyebabkan penyempitan dari saluran kelahiran. Kemudian pertolongannya yaitu mengatasi straining ya, dengan melakukan anestesi epidural ya. Untuk anestesi epidural nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian juga kita lakukan reposisi vesika urnaria ya. Jadi pada inversio vesika urnaria, kita cuci tangan ya. Kita cuci, kemudian tadi vesikanya kita cuci dengan air hangat 37 derajat Celcius, kita berikan antiseptik ya 2%, kita taburi antibiotik. Kemudian kita lakukan reposisi vesika urnaria. Pada prolapsus vesika urnaria, karena urinnya penuh ya, kita lakukan kateterisasi melalui uretra untuk mengeluarkan urin. Kita cuci dengan air hangat, antiseptik ya, kita berikan antibiotik, kemudian kita reposisi. Nah, kita buat luka baru dan kita jahit lantai vagina yang sobek ya, supaya tidak terjadi prolapsus vesika urnaria lagi. Pertolongan selanjutnya kita lakukan retropulsi pada fetus yang telah menempati vagina ya. Jadi tadi kan fetusnya tertahan ya kan, tidak bisa melewati saluran kelahiran ya karena ada gangguan sistosel vagina tadi, sehingga kalau kita sudah menolong melakukan reposisi ya pada vesika urnarianya, misalnya pada inversio maupun pada prolaps ya. Selanjutnya kita retropulsi fetus ya yang telah menempati vagina. Apa itu retropulsi? Ya, nanti akan kita bahas pada materi distokia fetalis. Jadi fetusnya kita retropulsi. Retropulsi itu berarti fetusnya kita dorong masuk lagi ke dalam ya, ke dalam uterus ya, supaya kita mendapatkan ruangan yang lebih besar ya. Kemudian setelah fetusnya kita retropulsi, kita lakukan koreksi abnormalitas pada kedudukan fetus atau pada postural fetus. Kedudukan fetus itu apa saja? Ada situs ya, ada posisi, ada habitus ya. Itu semuanya harus normal. Situsnya misalnya situs longitudinal anterior ataukah longitudinal posterior ya. Kemudian posisinya bagaimana? Apakah dorsosakral, apakah dorsopubis? Nah, itu juga harus
kita betulkan ya, kita koreksi. Kemudian habitusnya bagaimana? Apakah ada abnormalitas atau normal? Habitus itu juga begitu, harus normal ya. Sehingga setelah kita melakukan koreksi dari abnormalitas postural fetus atau kedudukan fetus, itu baru kita bisa melakukan tarik paksa pada fetus ya. Jadi kita harus memperhatikan kalau kita akan melakukan tarik paksa, itu kita harus selalu mengingat syarat-syaratnya. Ya, ada 4 syarat kalau kita akan melakukan tarik paksa. Nanti akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, yang menyebabkan penyempitan saluran kelahiran adalah tumor atau neoplasma, ya, bisa papiloma, sarkoma, atau submukus fibroma, ya, biasanya pada vulva sapi. Kemudian ada submukus fibromata pada vagina anjing. Ya. Bisa juga disebabkan karena ini saluran kelahiran yang penyempitan pada saluran kelahiran ya adalah adanya labia vulva yang sebagian tertutup. Ya. Jadi labia vulva itu kan ada labia vulva mayor, ada labia vulva minor ya. Nah, ini kadang-kadang karena adanya labia vulva yang sebagian tertutup ya bisa menyebabkan penyempitan pada saluran kelahiran. Juga faktor karena adanya sisa saluran Mulry yang persisten di vagina bagian anterior ya, yaitu berupa pita yang dapat pecah pada saat kelahiran. Untuk pertolongan tumor, labia vulva yang sebagian tertutup maupun sisa saluran Mulry ini kita lakukan secara operatif ya. Jadi dilakukan secara operatif, kemudian diberikan injeksi vitamin K, di mana sebelumnya ya tentunya harus kita berikan anestesi epidural, anestesi lokal ya. Untuk sebelum kita melakukan insisi kulit dan jaringan ya, kemudian dilakukan ligasi pembuluh darah. Selanjutnya, kalau kita sudah melakukan operasi, ya kita lakukan penanganan pada fetusnya, ya kalau kita akan melakukan pertolongannya, yaitu kita lakukan reposisi, ya kita deposisikan, kita normalkan posisi dari fetus sehingga kita bisa melakukan tarik paksa. Kemudian yang terakhir adalah melakukan penjahitan pada luka operasi. Ini untuk pertolongan pada kasus-kasus adanya tumor, labia vulva yang sebagian tertutup maupun adanya sisa saluran Mulry yang persisten. Ya. Yang kedua, ya jadi tadi kan penyempitan saluran kelahiran ya. Yang penyebab yang kedua adalah torsio uteri. Ya. Jadi torsio uteri, ya, ini terjadi. Yang dimaksud dengan torsio uteri adalah uterus yang berputar pada sumbu memanjang atau longitudinal di anterior atau posterior cervix. Ya, jadi yang seharusnya uterus itu kan posisinya lurus ya, dengan vertebrae ya, dengan kolumna vertebrae. Jadi di sini karena terjadinya torsio uteri ini, uterus itu berputar pada sumbu memanjangnya. Ya, pada sumbu longitudinalnya sehingga akan fetus yang akan keluar itu akan mengalami kesulitan. Jadi di sini uterus itu berputar di anterior atau di posterior dari cervix, ya, sehingga tidak bisa melewati. Kalau di anterior ya berarti dia tidak bisa melewati cervix, ya, apalagi melewati vagina. Kalau sudah di posterior dari cervix, ya, dia berarti tidak bisa meneruskan atau melalui vagina. Penyebabnya adalah di Inggris atau di USA ya, adalah 5–7,5% kasus distokia ini ya pada sapi. Etiologinya adalah komplikasi akhir dari fase pertama atau awal fase kedua kelahiran. Jadi terjadi komplikasi pada akhir dari fase pertama atau fase kedua kelahiran. Ketidakstabilan uterus sapi karena kurvatura mayornya di bagian dorsal. Uterus lebih condong ke anterior dan menggantung di subilial. Jadi ini biasanya itu terjadi karena ini ya gerakan-gerakan spontan dari induk ya pada saat kebuntingan tua. Ini yang bisa menyebabkan
torsio uteri ini. Kemudian uterus domba yang terikat pada mesometrium di sisi sublumbar, ya. Ini lebih stabil, ya. Itu terjadinya torsio uteri, ya. Jadi etiologinya. Nah, ini. Jadi uterus itu kan sebetulnya dia dalam keadaan sejajar, ya, memanjang ini. Tapi di sini dia berputar pada sumbu memanjangnya, ya. Jadi dia menjadi melintang begitu, bisa di bagian anterior dari cervix atau bisa di posterior dari cervix. Nah, ini, jadi di sini akhirnya uterus itu mengalami perputaran, ya, jadi kayak melilit begitu, ya, sehingga fetus yang akan melewati lumen cervix di sini dia tidak bisa keluar untuk melewati vagina, menuju ke vagina, ya, karena uterusnya mengalami torsio, ya. Faktor predisposisi, ya, waktu kelahiran yang dimajukan, ya, jadi induksi kelahiran, ya. Jadi waktu kelahiran yang dimajukan, torsio sering terjadi karena gerakan postural fetus yang tidak sinkron dengan kontraksi uterus, ya. Kita ingat bahwa pada akhir masa kebuntingan itu kan fetus itu sebetulnya dia menata dirinya, menata tubuhnya untuk menuju ke postur tubuh yang normal, ya, yaitu misalnya situs longitudinal anterior, begitu, ya. Posisinya bagaimana supaya dia tidak mengalami kesulitan lahir? Posisi dorsosakral. Nah, jadi sebetulnya fetus itu sudah ancang-ancang, sudah menata tubuhnya, mereposisi tubuhnya sendiri pada saat dia menjelang partus, ya. Nah, itu biasanya terjadi pada akhir-akhir masa kebuntingan. Nah, apabila kita melakukan induksi kelahiran, ya, atau memajukan waktu kelahiran, nah, di sini kan fetus itu belum mengalami itu tadi, dia belum menata dirinya, ya, atau bahkan dia merasa terganggu, gitu, ya, sehingga di sini seringkali tidak sinkron, ya, antara gerakan dari postural fetus yang dia harusnya menata dirinya menjadi normal itu dengan kontraksi uterusnya karena dipaksakan, ya. Biasanya kan induksi kelahiran itu kita akan menggunakan hormon, ya. Bisa oksitosin, ya, bisa PGF2 alfa, ya. Jadi masing-masing spesies, ya, kemarin sudah dibahas, ya, mungkin bisa dengan kortikosteroid, ya. Nah, sehingga di sini tidak tidak sinkron antara kontraksi uterus yang kita berikan secara eksternal, ya, dengan melalui suntikan hormon dengan postural dari fetus sendiri itu. Itu merupakan faktor predisposisi dari terjadinya torsio uteri. Kemudian fetus yang oversize, ya. Jadi fetus yang oversize itu karena dia merasa tidak nyaman, ya, merasa sempit di dalam uterus, ya, sehingga dia akan mengalami gerakan-gerakan yang berlebihan, ya, itu juga menyebabkan torsio uteri. Bunting tunggal pada bunting kembar bikornua, ya, jadi pada ini tapi jarang terjadi, ya, jarang torsio. Kemudian arah putaran torsio berlawanan dengan jarum jam. Derajat putaran paling umum adalah 90 sampai 180 derajat Celcius. Penyebab kematian fetus adalah hilangnya cairan atau plasenta atau umbilikus yang terjepit. Ya, jadi ini seringkali fetus itu mati karena cairannya sudah habis, ya, sudah hilang, atau umbilikusnya, ya, atau plasentanya terjepit, ya, sehingga dia mengalami asfiksia, ya, kurang oksigen. Kemudian torsio uteri berderajat 45 sampai 90 derajat. Nah, ini bisa kita lakukan koreksi secara spontan, ya. Jadi bisa dilakukan koreksi spontan. Gejalanya bagaimana untuk torsio uteri, ya? Biasanya induk tersebut akan menunjukkan gejala-gejala seperti sakit, ya, pada abdominal yang ringan, anoreksia progresif, dan juga konstipasi, ya. Jadi dia menunjukkan sakit pada abdomennya, anoreksia yang progresif, dan konstipasi. Kemudian membran fetalnya masih intak, ada infeksi sekunder, ya. Selanjutnya akan terjadi distokia. Diagnosa
Dapat kita lakukan dengan cara melakukan palpasi vaginal. Ya, jadi kita melakukan palpasi vaginal, tangan kita masuk ke dalam vagina, dinding vagina anterior akan terasa menyempit ya, seperti ada spiral ya. Kemudian serviks tidak dapat dipalpasi karena serviks mengikuti lipatan vagina ini ya. Jadi karena ada ini vagina yang bagian anteriornya menyempit ya, seperti ada spiral sehingga kita tidak bisa mempalpasi serviks. Torsio yang kurang dari 180 derajat menyebabkan ekstremitas fetus masuk vagina dan terjadi distopia karena salah posisi fetus ya. Jadi posisi fetus ini akan menyebabkan tidak normal ya. Jadi posisinya bisa menjadi lateral atau ventral. Yang normal kan longitudinal ya. Jadi posisi fetus yang longitudinal itu yang menyebabkan kelahiran bisa terjadi normal. Tapi karena adanya torsio sehingga menyebabkan fetus itu mengalami kesalahan posisi yaitu lateral atau ventral. Pertolongannya adalah ya pada torsio kurang dari 45 sampai 90 derajat ya bisa memberikan recovery spontan. Kemudian apabila torsio tidak tertolong maka fetus akan mati dan mengalami pembusukan ya. Jadi karena kan akan terjadi infeksi mikroorganisme ya. Ya, karena ada yang meluntir ya pada vaginanya ya, sehingga fetus akan mati ya. Jadi torsio yang tidak tertolong, fetusnya akan mati dan bisa mengalami pembusukan atau yang disebut dengan macerasio. Atau bisa juga fetusnya kalau tidak disertai dengan pembusukan akan terjadi apa? Mumifikasi ya. Jadi kalau disertai pembusukan maka akan terjadi macerasio. Nah, adanya macerasio ini akan menyebabkan toksemia pada induk ya. Karena akan dia terjadi pembusukan sehingga akan mikroorganisme yang terdapat di dalam uterus itu ya akan menyebabkan toksemia pada induk dan hal ini akan menyebabkan fatal pada induknya. Treatment pada torsio uteri yang pertama adalah rotasi fetus per vagina. Jadi tangan kita masukkan intravaginal ya untuk melakukan rotasi pada fetusnya. Tujuannya adalah mencapai fetus dengan memasukkan tangan ke kontriksi anterior vagina dan serviks yang berdilatasi sebagian. Selanjutnya rotasi kuat pada uterus sehingga bagian tengah fetus ya. Dan hal ini bisa 60% ya kasus dapat ditolong. Jadi kita lakukan rotasi fetus secara intravaginal. Kemudian teknik pertolongannya tentunya supaya mencegah terjadinya straining pada induk ya, supaya induknya tidak mengejan, tidak merejan. Kita lakukan anestesi epidural terlebih dahulu. Kemudian tangan yang sudah steril ini ya, kita jangkau, tangan kita di dalam vaginal ya, dalam vagina, kemudian menjangkau ekstremitas fetus. Nah, kalau sudah posisinya kita reposisi ya, kita lakukan traksi ya. Ikatkan kayu melintang atau dipasang camera torsion fork. Diikatkan pada ekstremitas fetus ya. Jadi kita menggunakan kayu ya ataupun kita bisa menggunakan camera torsion fork. Nanti ini pada praktikum selanjutnya ya mungkin akan dibahas alat-alat kebidanan. Kemudian rotasi fetus berlawanan dengan arah torsio uteri ya, supaya lipatannya ini ya, pelintirannya uterus yang mengalami torsio atau memutar itu bisa lepas ya. Jadi rotasinya tentunya harus berlawanan ya, rotasi fetusnya harus berlawanan dengan arah torsio uteri. Apabila kedudukan uterus sudah kembali normal, dilanjutkan diagnosis viabilitas fetus ya. Jadi fetusnya diperiksa dulu apakah masih hidup atau sudah mati ya. Kemudian juga syarat-syarat kita melakukan tarik paksa apakah masih terpenuhi ya. Kalau masih terpenuhi
Jadi kalau kita akan melakukan tarik paksa itu fetusnya harus masih hidup ya, setidaknya harus masih hidup. Karena kalau sudah mati biasanya kadang-kadang itu sulit ya. Nah kalau fetus sudah mati itu biasanya bisa dilakukan dengan seksu sesar ya. Kemudian jadi kalau persyaratan dari tarik paksa ini sudah terpenuhi, ya ada 4 syarat tadi bisa kita lakukan tarik paksa. Treatment ya, yang kedua untuk torsio uteri, rotasi tubuh induk sapi dengan koreksi rolling ya. Jadi bukan fetusnya atau bukan uterusnya ya yang diputar tadi, yang dirotasi, tapi ini rotasi pada tubuh induk dari sapi yang bunting itu ya. Kita rolling ya, koreksinya dengan cara rolling. Adalah rotasi cepat tubuh induk pada sumbu memanjangnya searah dengan arah torsio dengan posisi uterus tetap ya. Jadi dengan harapan yang dilakukan rolling adalah tubuh dari induk sapi yang bunting itu ya pada sumbu memanjang searah dengan arah torsio, dengan harapan di situ posisi uterusnya tetap ya. Jadi yang diputar itu tubuhnya, harapannya nanti uterusnya juga bisa lepas ya torsionya. Dengan metode ini merupakan metode yang paling populer, akan tapi membutuhkan asisten minimum 3 orang ya, dan ini sering berhasil. Teknik pertolongannya, sapi direbahkan, kedua kaki depan diikat menjadi satu, demikian juga kaki belakang. Tiap ikatan dipegang kuat 2 orang ya, apabila apa-apa serentak dengan menarik ikatan tali untuk merotasi induk pada sumbu memanjangnya dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Diperiksa hasil rolling dengan meraba lipatan vagina setelah rotasi ya, kemudian dikoreksi ya apakah sudah terjadi ini, jadi sudah hilang atau belum ya lipatan pada vaginanya. Apabila belum, tempatkan posisi semula, kaki dibengkokkan, kemudian dilakukan rotasi ulang 180 derajat. Apabila lipatan spiral masih semakin rapat, sebentar, baterainya lowbat. Mohon maaf. Ya, jadi apabila lipatan spiralnya semakin rapat, maka arah rotasinya berarti salah. Ya. Ketutupan ini. Sehingga kita lakukan rolling sebaliknya ya. Itu untuk treatment pada atau teknik pertolongan pada rotasi torsio uteri dengan cara rotasi tubuh induk ya. Kemudian kita modifikasi teknik rotasi tubuh induk itu ya, bisa dengan cara ini ya, menempatkan papan kayu panjang 3-4 meter, lebar 20-30 ke flank ya, ke flank dari sapi ya. Kemudian sapi direbahkan di atasnya, satu sisi menghadap tanah, kemudian rotasi dengan cara menarik ikatan pada kaki dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Keuntungan pada pertolongan ini ya, pada saat tubuh sapi dirotasi, kedudukan uterus tetap karena difiksasi pada papan dan tidak memerlukan banyak asisten ya. Jadi bisa kita lakukan rotasi tubuh induk dengan koreksi secara rolling ini bisa dengan melalui modifikasi menggunakan papan kayu ini ya. Ini ya, jadi seperti ini ya untuk melakukan pertolongan pada ini torsio uteri dengan rolling pada induk sapi yang bunting tadi. Nah ini yang menggunakan papan ya, jadi kita tempatkan papan pada bagian flanknya ya, kemudian bisa kita ikat kaki dari induk ya, kemudian bisa kita putar sehingga harapannya di sini ya uterus yang mengalami torsio itu bisa memudar ya, bisa terlepas. Ya ini yang pertama ya, sehingga memerlukan ini yang pakai papan ya, jadi pakai papan ya. Jadi caranya seperti ini. Kemudian bisa juga
untuk pertolongan atau treatment torsio uteri itu bisa kita lakukan dengan laparotomi ya, dengan koreksi pembedahan. Ini merupakan alternatif yang terakhir. Jadi sapi dalam keadaan berdiri di bagian kiri atau kanan fosa sublumbar, flank kiri lebih baik daripada kalau kita melakukan insisi dari sebelah flank bagian kanan ya. Sapi berdiri, kiri atau kanan fosa sublumbar, flank kiri lebih baik. Kiri ada rumen, kanan ada usus kecil ya. Jadi kalau kita melakukan operasi atau laparotomi ya, pembedahan, itu sebaiknya kita melakukan insisi itu adalah pada flank kiri. Kenapa? Karena kalau pada flank kiri itu kan begitu flank kiri itu kita insisi, yang kita raih atau yang keluar di situ adalah rumen kan ya. Nah, sedangkan kalau di sebelah kanan kita akan menemui usus kecil yang panjang sekali ya. Sehingga nanti di sini pada saat kita menghandle rumen ini kan lebih gampang ya, memasukkannya juga hanya satu jumlahnya sehingga lebih gampang. Tapi kalau sebelah kanan kita temui usus, nah, jadi usus itu bisa keluar semburat gitu, nanti masukkannya juga lebih susah lagi. Sehingga sebaiknya kita melakukan laparotomi itu pada sublumbar, pada flank kiri, ya, lebih baik. Anestesi paravertebral atau anestesi infiltrasi. Jadi ini nanti untuk tekniknya ada materi tersendiri ya, ada pada anestesi kebidanan. Insisi 15-20 cm pada fosa sublumbar, intraabdominal ya. Kemudian tangan diselipkan untuk mendorong momentum ya ke depan ya. Kemudian kita periksa arah putaran dari torsio. Ya, jadi ini merupakan alternatif terakhir. Nah, pada torsio uteri ke kiri ya, tangan diselipkan di sela bawah antara uterus dan flank kiri, kemudian dicari, pegang ya, kemudian uterus diayunkan, selanjutnya rotasi kuat dengan mengangkat dan mendorongnya ya. Jadi ini adalah untuk penanganan atau treatment torsio uteri dengan laparotomi atau pembedahannya. Jadi ini pilihan terakhir ya. Kemudian kalau torsio uteri ke kanan, ya tadi ke kiri ya, kalau ke kanan, tangan diselipkan di celah atas dan bawah antara uterus dan flank. Kemudian uterus ditarik ke atas sampai paling kiri, diayunkan dengan rotasi berlawanan arah torsio. Jadi untuk melepas ini ya, uterus yang melintir gitu ya. Serviks cenderung menutup cepat, ya, sehingga kita usahakan fetus yang dilahirkan per vaginam secepatnya. Karena kalau gagal, maka kita harus melakukan seksio sesar. Ya. Jadi pada saat kita melakukan laparotomi ya, diusahakan ya harus cepat ya mengeluarkan fetus itu secara intravaginal. Karena kalau tidak nanti kita malah susah, harus menangani torsionya, kemudian juga harus menangani fetusnya secara seksio sesar. Ya. Kemudian apabila ukuran dan gerakan fetus normal, ya, bisa dilakukan tarik paksa. Jadi secepatnya ya harus kita keluarkan. Apabila dilatasi serviks tidak cukup untuk keluarnya fetus, ya, maka dilakukan seksio sesar. Ya. Jadi ini juga tergantung pada dilatasi serviks juga kalau kita akan melakukan melahirkan fetus secara intravaginam atau pervaginam ya. Jadi tergantung juga apakah dilatasi serviks itu masih cukup untuk dilewati fetus yang akan menuju ke vagina sehingga kita bisa mengeluarkan fetus itu pervaginam tadi ya. Jadi itu kalau memang serviksnya tidak memungkinkan melakukan kekuatan dilatasinya sudah tidak bisa ya, berarti terpaksa kita harus melakukan seksio sesar. Torsio uteri pada spesies lain, pada kuda jarang ya, hanya 3 kasus dari 1000 kelahiran selama 30 tahun. Sangat jarang pada kuda tarik di Eropa,
Pada kuda Belgi sebagian besar arah torsio berlawanan jarum jam. Kemudian torsio uterus jarang pada kuda disebabkan karena kurvatur mayor dari uterus menghadap ke bawah sehingga lebih stabil ya. Namun apabila terjadi gangguan sirkulasinya lebih besar daripada sapi sehingga menyebabkan kematian fetus. Pada domba frekuensi kejadian sangat rendah, sebagian besar dapat dikoreksi dengan rolling ya. Baru apabila gagal baru dilakukan operasi ya. Itu untuk torsio uteri. Pada anjing sangat jarang, namun pernah juga terjadi torsio uteri dengan pengujian postmortem. Torsio mencapai sekian derajat ya, sehingga tidak tertolong ya. Kasusnya langka, di mana tulang fetus membentuk kapsul. Jadi ini torsio uteri pada anjing ya, jarang terjadi dan bisa diketahuinya karena setelah dia di pemeriksaan secara postmortem. Kemudian pada kucing 90 sampai 180 derajat pada salah satu kornuanya atau pada korpusnya, torsio 360 derajat pada korpus dan kurvatur dan kornua. Bisa dengan cara diagnosisnya dengan X-ray, ditreatmentnya dengan sterektomi, ya, jadi dengan operasi. Pada babi jarang. Ini untuk torsio uteri. Kemudian kita lanjutkan, ya, distokia lateral yang terjadi karena salah letak uterus bunting. Pertama adalah hernia uteri atau hernia ventralis. Kenapa ya, Ustaz? Ya, jadi hernia uteri atau disebut juga dengan hernia ventralis, munculnya gejala pada sapi mulai kebuntingan bulan ke-7, pada kuda bulan ke-9, dan pada domba bulan ke-4. Penyebabnya adalah sobeknya otot abdomen bagian ventral. Ya. Jadi terjadinya hernia uteri ini terjadi disebabkan oleh sobeknya otot abdominal pada bagian abdominal bagian ventral ya, terjadi karena traumatik ya, misalnya pada pukulan keras dinding abdomen, kemudian juga pada otot abdominal yang lemah sehingga tidak mampu menyokong guntingan. Gejalanya sapi ya, pada sapi ada odem di depan ambing dan ini cepat membesar, odema di betis dan di belakang di betis bagian belakang dan ambing ya, kemudian induk gelisah sering terus. Setelah fetus dikeluarkan, maka uterus akan mengalami involusio sehingga hernia di tempat di intestin ya. Jadi ini hernia uteri ini ya, jadi juga merupakan penyebab dari salah letak dari uterus bunting. Kemudian pertolongannya adalah reposisi uterus dan apa ini? Hernia uteri ya, pertolongannya reposisi uterus bila umur kebuntingan lebih besar atau sama dengan 7 bulan. Jadi kita lakukan reposisi pada uterusnya apabila kebuntingannya sudah mencapai 7 bulan atau lebih. Posisi uterus dipertahankan dengan stagen, kemudian induksi kelahiran dengan menggunakan PGF2 alfa secara IM pada sapi. Ini ya dosisnya 25 sampai 30 mg untuk kebuntingan umur 8,5 bulan. Pada domba untuk kebuntingan umur 145 hari kebuntingan ya, dengan menggunakan PGF2 alfa ya. Jadi baru bisa kita lakukan induksi kelahiran ya dengan PGF2 alfa ini pada umur kebuntingan kalau sapi sudah mencapai 8,5 bulan, pada domba 145 hari. Kemudian pada otot abdomen yang robek ya atau yang mengalami hernia dijahit ya. Ini hernia pada domba ya, jadi uterus yang mengalami involusio itu ditempati oleh intestin ya, khusus hernia inguinal ya. Kalau yang ini hernia ventral ya.
Ini hernia ventral, yang ini inguinal. Ini adalah inguinal hysterecele pada anjing, ya, pada induk anjing di sini. Ya. Kemudian hernia inguinal pada anjing lebih sering dibandingkan dengan pada kucing. Sifatnya unilateral atau bilateral, ya. Jadi hernia inguinal pada anjing ini bisa bersifat unilateral ataupun bilateral. Kemudian gejalanya adanya benjolan sebesar bola golf pada kepentingan 30 hari di inguinal. Diagnosa bandingnya adalah neoplasma mame, ya. Jadi terjadi abses lokal dan itu akan terasa sakit serta menyebabkan gangguan sistemik. Komplikasinya adalah strangulasi, ya, atau intestin yang terjepit. Jadi induk itu akan mengalami kesakitan sekali, ya, mengalami strangulasi di situ. Pertolongannya adalah dengan memberikan stagen untuk menahan hernia, kemudian dengan cara pembedahan, ya, dengan alternatif menutup hernia sehingga bisa menghilangkan kantung dan meneruskan kepentingan sampai kelahiran normal. Memperbesar cincin hernia sehingga bisa dilakukan insisi abdominal, ya. Kemudian hernia dikembalikan, dijahit, dihilangkan kantung, kemudian diteruskan kepentingan sampai kelahiran. Kesulitannya di sini insisi ke depan dari dinding abdominal dari lubang inguinal karena pembesaran dan ketegangan isi dari kantung inguinal, ya. Fetus mendekati kelahiran, ya. Jadi kalau hernia ini terjadi pada fetus yang mendekati kelahiran bisa dilakukan histerotomi, ya. Jadi dilakukan histerotomi, kemudian fetusnya bisa diangkat. Kekurangan tenaga pada pengeluaran fetus, ya. Jadi histokia maternal yang disebabkan karena kekurangan tenaga pengeluaran fetus atau inersia uteri sekunder, ya. Faktanya di sini otot abdominal itu tidak banyak berperanan pada pengeluaran fetus, sehingga otot uterus mengarah fetus ke pelvis inlet. Kekuatan kelahiran di mana pada kontraksi otot uterus dan otot abdominal mendorong fetus keluar dari pelvis inlet. Ini kita harus ingat pada teori partus, ya. Jadi kekuatan proses kelahiran itu tergantung sebagian besar adalah pada kekuatan kontraksi otot uterus, ya. Di samping itu juga ditunjang oleh otot abdominal sehingga akan mendorong fetus itu keluar dari pelvis inlet. Gangguan kontraksi, ya. Jadi gangguan kontraksi dari ini inersia, ya, itu bisa berupa inersia uteri primer atau inersia uteri sekunder. Ya, kemudian, nah ini kita kembali ke sini. Jadi kekurangan tenaga pengeluaran fetus itu kan karena gangguan pada kontraksi miometrium, ya. Jadi bisa bersifat primer atau sekunder, ya. Gangguan kontraksi miometrium itu disebut dengan inersia uteri. Nah, inersia uteri primer, ya, jadi memang mulai awal, ya, itu potensial dari kekuatan kontraksi miometrium itu kurang, ya, bahkan tidak ada sama sekali, ya. Bisa berupa kelemahan otot uterus, ya, jadi bisa karena otot uterusnya memang lemah, ya, atau miometriumnya lemah untuk berkontraksi. Dimulai dari awal atau secara asli itu memang potensial dari kontraksi miometriumnya itu kurang. Kasusnya kecil daripada inersia uteri sekunder. Sering pada anjing, babi, kadang pada sapi. Kemudian pertimbangan endokrinologis dan fisiologis dapat terjadi pengulangan. Jadi ini, ya, pertimbangannya adalah endokrinologis dan fisiologis. Jadi tergantung pada induknya, ya. Dapat terjadi pengulangan kasus pada kelahiran berikutnya. Faktor yang mempermudah terjadinya inersia yaitu yang pertama peragangan fetus, ya.
pada hidroalantois atau jumlah fetus yang banyak, degenerasi toksik pada infeksi bakteri, infiltrasi lemak pada miometrium, atau pada induk yang mengalami penuaan ya, senilitas, tapi jarang. Penyebabnya penyimpangan biokimia herediter ya, atau turunan, lingkungan kemis uterus yang abnormal, kekurangan oksitosin atau kalsium ya, pada sapi yang mengalami hipokalsemi, absorpsi yang lambat, kelahiran prematur, kelahiran kembar pada sapi ya. Kemudian gangguan regulasi hipotalamik ya, sehingga menyebabkan gangguan pengeluaran oksitosin ya. Jadi kita ingat bahwa kalau ada gangguan regulasi pada hipotalamus akan menyebabkan gangguan pengeluaran oksitosin, di mana oksitosin ini merupakan hormon yang menyebabkan kontraksi dari miometrium. Kemudian terjadinya torsio uteri ya pada putingan kembar, sehingga menyebabkan ruptur pada uterus. Diagnosis berdasarkan perkembangan terjadinya kasus. Yang kedua adalah uji saluran kelahiran per vaginem, di mana di situ ada fetus dan membrannya. Kemudian induk pada akhir kelahiran, tandai dengan mama yang membesar, relaksasi ligamentum verbis, gelisah karena sakit pada abdomen, yaitu pada fase kelahiran telah dilalui ya. Kemudian kontraksi abdomen lemah dan tidak ada kemajuan. Jadi itu adalah kita kalau mendiagnosis bahwa itu adalah inersia uteri primer. Kemudian pertolongannya pada sapi kita tunggu sampai fase kedua kelahiran terlewati. Ya, jadi kita tunggu sampai fase kedua kelahiran terlewati. Kemudian apabila fetus tidak lahir, kita lakukan pertolongan. Melalui vagina, tangan steril masuk ke dalam uterus, kita koreksi kedudukan fetus. Ya, jadi kedudukan fetusnya harus kita koreksi, kita reposisi. Ya, kalau sudah betul, sudah memenuhi persyaratan, bisa kita lakukan tarik paksa. Ya, ini adalah pertolongan pada inersia uteri primer. Pada anjing tergantung jumlah fetus dilahirkan dengan fektis, ya. Kemudian atau forceps. Ya, jadi tergantung pada jumlah fetusnya, ya, bisa dilahirkan dengan menggunakan fektis atau forceps. Dengan hati-hati supaya fetusnya tidak mengalami luka. Bila jumlah fetusnya banyak, bisa dilakukan histerotomi ya, atau sesar. Bila serviks dilatasi, kan tapi terjadi obstruktif distopianya tidak ada, ya, jadi tidak ada obstruktif yang menyebabkan distopia, kemudian uterusnya membengkak, bisa diberikan injeksi dengan ekstrak pituitary anterior ya, ataupun pituitrin ya pada awal fase kedua kelahiran. Ergometrin ya, jadi ini bisa menyebabkan ini apa untuk pada anjing betina ya, juga untuk pengeluaran retensi dan hemoragi pada postpartum. Pada babi 37 derajat dari 200 di Inggris, pemberian Ecobolix dengan ergometrin atau oksitosin ya, dan apabila gagal bisa dilakukan dengan operasi sesar. Ya, kita lanjutkan inersi uteri sekunder ya. Jadi inersia uteri sekunder ini merupakan inersia karena kelelahan miometrium karena distokia lain sebelumnya. Jadi sebetulnya miometrium itu ada kekuatan ya untuk berkontraksi mulai awalnya ya. Nah, karena adanya distokia sebelumnya, misalnya tadi ya, bisa karena distokia fetalis ya, atau mungkin karena ada faktor-faktor penyebab yang tadi sudah kita bahas sebelumnya itu ya, pada distokia maternal, sehingga menyebabkan kekuatan atau miometrium itu mengalami kelelahan ya, sehingga dia sudah tidak mampu untuk berkontraksi lagi. Sering diikuti retensio membran fetal dan involusio yang tertunda ya. Diikuti metritis purpuralis ya. Jadi
karena kontraksi miometrium sudah habis ya, sudah mengalami kelelahan, sehingga untuk pengeluaran membran fetal ini kan sebetulnya masih memerlukan kontraksi miometrium ya. Memerlukan kontraksi miometrium, kontraksi otot abdomen ya. Nah, karena miometriumnya sudah lelah ya, sehingga terjadi retensi pada membran fetalnya atau retensi sekundine. Kemudian juga involusio uteri. Involusio uteri ini juga terjadi setelah partus kan ya. Kalau partus sudah terjadi, akan tapi di situ karena adanya inersia uteri sekunder ya, tentunya juga akan tertunda terjadinya involusio, yang seharusnya begitu selesai fetus keluar, kemudian plasenta juga keluar, akan dilanjutkan dengan terjadinya involusio uteri ya. Kemudian karena adanya kelemahan atau kelelahan pada miometrium, nah sehingga retensium membran fetal ini akan menyebabkan pembusukan kan ya, akan pembusukan sehingga akan menyebabkan infeksi, nah, bisa menyebabkan terjadinya endometritis ya pada uterus ya, biasanya disertai dengan purpuralis ya, jadi ada penimbunan nanah ya situ, sehingga bisa terjadi piometra dan sebagainya. Terjadi pada semua spesies, pentingnya tindakan pencegahan ya, jadi supaya tidak terjadi inersia uteri sekunder, sehingga kita cegah ya supaya miometrium itu tidak sampai kehabisan tenaga untuk berkontraksi. Pada pengenalan awal ya, jadi perlu kita lakukan pengenalan awal pada induk ya. Pertama, induknya mampu mengejan, kemudian berhenti meskipun fetus belum berhasil dikeluarkan ya. Jadi karena sudah terjadi kelelahan tadinya. Ini pada contohnya adalah pada anjing Scottish Terrier Dachshund ya, toy Dachshund, di mana di sini anjing bunting berat, masa kebuntingan normalnya ya, jadi setengah jumlah fetus yang lahir yang normal, kemudian kelahiran berhenti karena tidak ada kontraksi dari miometrium, jadi tidak ada pengejanan. Kemudian induk ya, karena merasa sudah tidak ada kontraksi dari miometrium, sehingga induknya merasa sudah selesai dia partusnya, dia tinggal untuk menyusui anaknya yang sudah lahir. Nah, sedangkan di dalam uterusnya masih ada sebagian fetus yang belum lahir ya, tapi ditunggu tidak ada kemajuan untuk mengeluarkan fetus yang masih tersisa tersebut. Bila tidak ditangani, maka fetus akan mati sehingga terjadi infeksi uterus, menyebabkan toksemia, sehingga bisa menyebabkan kematian pada induknya ya. Jadi ini bisa terjadi pada anjing ya, dengan jumlah anak yang banyak ya. Kemudian pertolongannya pada Junipara dilakukan koreksi distokia sebelum pertolongan dengan tarik paksa ya. Jadi kita kalau akan melakukan tarik paksa harus selalu kita lakukan koreksi ya pada kedudukan dari fetus tersebut. Pada hewan multipara tergantung lama kelahiran. Jika jumlah fetusnya mati tidak dilahirkan dan derajat infeksinya ya, itu sering terjadi pada babi ya, kadang pada anjing dan kucing. Kemudian pengeluaran fetus pada permulaan kasus ya, sehingga secepatnya setelah kontraksi uterus berhenti. Pada babi dilakukan dengan tangan melalui vagina menjangkau fetus dalam uterus. Pada anjing tangan tidak dapat menjangkau ke dalam uterus ya, sehingga biasanya ini kita berikan hormon ya yang bisa menyebabkan kontraksi miometrium. Nah, jadi karena tangan ya tadi tidak bisa masuk ke dalam uterus ya, kalau kita melakukan tarikan pada anjing itu bisa dilakukan dengan forceps ya. Hati-hati di sini karena kalau kita salah ya, hati-hati bisa menyebabkan ruptur pada uterus. Hasilnya lebih baik dengan laparotomi. Jika lebih dari 12 jam dari fase kedua kelahiran ya, dilakukan histerotomi.
Jadi kita bisa memilih melakukan pilihan ya, kita bisa memilih histerektomi ataukah histerotomi. Pada histerotomi ya, kematian tinggi, terjadi peritonitis postoperatif. Operasi 24 jam dari awal kelahiran, kesembuhannya tinggi, bila lama maka fetus mati, terjadi pembusukan. Nah, ini harus kita lakukan histerektomi ya. Jadi kalau histerektomi itu kan hanya dibuka ya, dibuka, tapi kalau histerektomi harus dipotong ya. Jadi pada histerektomi ini ya, jadi terjadi peritonitis postoperatif ini. Tapi kalau lebih lama ya, jadi bila lama jadi fetusnya sudah mati ya, kita harus melakukan histerektomi. Baik, mungkin itu untuk materi kita pada siang hari ini, pagi hari ini ya, masih pagi. Mungkin ada yang perlu didiskusikan untuk materi kita pada pagi hari ini. Jadi distokia maternal ya, itu memang agak apa ya, faktor penyebabnya ya, kita harus betul-betul mempelajarinya dengan seksama ya. Jadi kalau kita belajar tentang distokia itu memang harus tidak boleh gegabah ya, baik itu distokia maternal maupun fetalis ya, karena faktor-faktor penyebabnya itu bisa secara terjadi karena hormonal ya, bisa karena dari pakan tadi ya, herediter, bisa dari penyebab-penyebab yang lainnya. Ini berarti kalau tadi mahasiswa masuknya melalui apa? Melalui Pushme atau melalui link? Melalui Pushme. Oh, kalau melalui Pushme kan berarti sudah mengisi attendance ya, mengisi daftar hadir. Oke. Kalau melalui link tadi, itu saya berarti belum absen ya. Nanti saya tak coba aja melalui Pushme lagi, barangkali bisa absen di situ. Baik, untuk pertemuan kita pagi hari ini, untuk pembahasan materi distokia maternal, sudah cukup? Oke, jangan lupa Jumat depan ya, kalian kuis pertama ya. Jadi kita akan melakukan kuis pertama, bahannya adalah pertemuan 1, 2, 3 ya. Jadi hari ini termasuk merupakan bahan kuis ya. Kemudian mulai Jumat depan kuliah kita secara offline di fakultas ya. Jadi nanti mungkin kuis pertama itu kita lakukan setelah kuliah dulu ya, distokia fetalis ya, untuk pertemuan yang akan datang. Setelah kuliah distokia fetalis ya, mungkin nanti kita sisai waktu mungkin 15 menit ya untuk kuis atau 20 menit gitu. Nah, kita kuis pertama. Kemudian praktikum tetap ada ya. Jadi nanti siang juga kita jam 10 ya. Jam 10 kita praktikum untuk diagnosa kepentingan dengan uji kubuni. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan, bisa? Dokter, saya izin bertanya, untuk praktikumnya itu mulai jam 10 atau jam 1 ya, Dok? Nah, ini saya mendapat info dari PJMA, Prof. Budi itu jam 10. Ya, jadi jam 10 melalui link yang sudah dibagikan ya. Ya, sepertinya gitu. Jadi infonya mahasiswa sudah diberi link untuk masuk ke room Zoom.
Tapi mahasiswa juga jangan lupa mengisi daftar hadir atau attendance di PUSMI, gitu ya, di masing-masing kelasnya. Oke, baik. Kalau sudah cukup kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, sampai ketemu lagi nanti di praktikum ya jam 10 ya. Ya, Terima kasih.